segala macam mental disorder itu paling tidak suka ketika ada judgment. Kayaknya sih semua orang ya tidak suka di judgment gitu kan. Cuman kan kalau yang kena mental disorder lebih sensitif, lebih banyak depresinya gitu. Jadi sekolah bawaannya sedih aja, sendu gitu. Bawaannya saya tuh anak yang sedih banget kayak di sekolah. Anak gitu. senja ya? Iya, Iya. Tiba-tiba lihat sunset minum kopi. Iya, bawaannya sedih. Minum kopi aja sendiri di bawaannya. kantin. Iya, ya kan itu Utang mental illness lagi. enggak asam lambung, Mbak. Nah, Mbak yang ada. Orang tua berfungsi untuk memberikan pengetahuan yang positif ketika dia misalkan lagi ada masalah, kamu ada masalah apa? Harus Tidak dipupuk sesuai. sejak dini lah komunikasinya, Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau takutnya kan orang tuanya jutek banget gitu. Mah aku capek gitu. Mama juga capek. Jokowi juga capek. Rezim ini capek juga menghadapi pandemi Iya. ini gitu. Semua juga capek. Halo, oke, ketemu lagi di Friends Talk Podcast. This is what friends are for. Dan di episode kali ini, seperti biasa, seperti episode-episode sebelumnya, kita bakal ngebahas tentang kesehatan mental, adiksi atau ketergantungan, dan HIV juga AIDS, ya kan? Dan untuk di episode kali ini kita kedatangan dua psikologis. Nah, Wow. tapi sebelumnya Pak, Iya. ini kayaknya Friends Talk Podcast ini makin lama makin tuman kayaknya ya. Makin tuman ya. Ngelunjak ya. Iya. Beberapa episode ini cewek mulu kayaknya Cewek yang datang. semua. Iya, kemarin kita udah mikir ini kok cowok mulu. Iya. Kan sepertinya sesama jenis semua ya. Penuh dengan batang ruangan ini Iya. sepertinya ya. Dari episode pertama sampai episode keempat ya kalau nggak Iya, salah ya. Itu cowok semua. ya. Tiba-tiba sekalinya datang sekarang langsung 2. Bagus. Oh. Bagus. Jadi Oke. kebagian lah semuanya ya. Yes. Iya, Dan iya. sekarang kita sudah kedatangan Kak Indri. Selamat sore dan Kak Indah. Kak Indah. Kak Indah. Iya. Ya. Psikologis berarti ya. Berarti sangat mengerti sekali dengan kesehatan mental. Iya. Iya. Akhirnya kita kedatangan juga sosok psikologisnya langsung ya. Iya, psikologisnya langsung ya. Benar. Benar. Belum. Kita Oh, belum. Sarjana psikologi. Sarjana Mungkin psikologi. belajar iya. Iya. Oke. Nah, karena ini selama ini kan Friends Mental Health Support sendiri ini udah membuka layanan hotline number ya kan. Dan ya kebetulan bukan kebetulan nih bagus sekali responnya sangat bagus ya. Lumayan Responnya bagus ya. sangat bagus. Tapi itu sebagian besar adalah perempuan semua. Nah, Yang memiliki mental health. kebanyakan mental health malah ya. Iya. Kebanyakan cewek dan mental health. Nah, ini sebenarnya ada apa ini? Nah, Sebelum kita masuk, ada apa gerangan antara wanita dan juga mental health? Iya, mungkin ya kayak kemarin kita bilang mungkin cowok-cowoknya mungkin agak sedikit gengsi. Nah, mungkin kalau ngomong ya. benar. Mungkin kalau cewek mungkin lebih speak up. Betul. Mungkin agak susah mengeluarkan kalau cewek-cewek ya. Oh, susah mengeluarkan apanya? Salah. Kalau cowok-cowok maksudnya. Oh gitu ya. Salah. Iya. Ini saya ngomongnya kemana maksudnya? Beda, Maksudnya iya, gimana? perasaan yang dikeluarkan Iya. perasaan. Benar, Iya, keluar iya. perasaan. Iya. Padahal Iya. mah ini Pak operator kita Abbas kalau lagi galau Pak, ini nyanyi di kamar mandi Pak. Waduh. Syauran tahu kakak. Oh iya. Agak geli. Padahal kumisnya ya. Iya. Jadi Oke. emang kayaknya lebih banyak sih cewek-cewek ya. Yes. Nah, dari sisi kakak-kakak ini yang belajar Indri dan tentang Kak psikologi Indah. nih ya kan. Iya. Ini ada apa antara wanita dan juga mental health sebenarnya? Nah, mungkin dari Kak Indri dulu. Mungkin kita pengen tahu nih backgroundnya Kak Indri nih. Oke, Iya kan? kalau background aku sarjana psikologi Oke. yang benar kata kedua host ini yang perempuan ada kaitannya banget sama mental health. Iya, bukan Gitu. hostess loh ya. Oh iya, Aduh, Kita. host LC jatuhnya ya. Iya. gitu. Jadi memang lumayan cukup banyak banget perempuan yang ada kaitannya dengan mental health itu sendiri. Seperti contohnya adalah saya sendiri, gitu. Saya sudah berstruggle banget lah ya, Bergelut, iya. bergelut dan berdampingan. Bergelimang ya. Masa bergelimang mental illness ini tidak bisa dibanggakan sepertinya. Digadein nggak Iya. bisa. ya kan? Salah, iya. Salah. Kurang Iya, tepat. kurang tepat. Gimana? Bukan Sudah bergelimang. bergelut berapa lama dengan apa ini sebenarnya? Oke, jadi saya adalah
borderline personality disorder yang itu. Oh, mungkin teman-teman juga Ya, perlu tahu juga itu. Betul. ya. Apakah borderline personality disorder itu? Nah, Borderline personality disorder itu sendiri lebih ke bahasa awamnya ya, itu kepribadian ambang. Itu ada kaitannya dengan mood. Gitu. kepribadian ambang. Iya, abu-abu dia. Oh. Bukan kepribadian Bambang ya, bukan. Sama bapak itu jatuhnya. Iya. Kadang siang Bambang ya, kan malamnya Indri gitu. Malamnya Yayu ya. Iya, Malamnya Indri gitu kan. Iya gitu. Jadi kepribadian ambang yang erat kaitannya dengan masa lalunya itu adalah permasalahan keluarga. Oke. Begitu. Jadi ya biasanya anak-anak yang terkena borderline menyentuh ya, kena mungkin beberapa simptom dari borderline personality disorder itu biasanya ada kaitannya erat dengan keluarga. Begitu. Oh, nah sebelum lanjut nih, ini kan kepribadian ambang tadi ini sama kepribadian ganda apa enggak nih? Waduh. Apa kan ada kita bipolar Oh, gitu iya, tuh. Kan kalau- sama-sama kepribadian Iya, tuh. benar-benar. Kita yang awam-awam ini kan agak bego kebetulan ya. Iya. Iya, jadi mungkin dikasih tahu buat penonton juga. Mungkin kalau bipolar itu lebih ke maniak dan depresinya itu lebih kenceng Oke. gitu. Terlalu ekstrim Oke. gitu. Jadi kalau dia itu bisa dengan jentikan jari itu bisa seneng banget, Oh. bisa sedih banget. Thanos berarti ya? Iya, Iya, bisa. Thanos gitu. bipolar kayaknya. Suka jentik jari ya. Iya. Gitu. juga sih sebenarnya. Iya. Gitu. Gue Jadi juga baru kepikiran tuh. Bang. iya. Nah, Berarti kalau tingkatan lebih ekstrim daripada iya, tingkatannya lebih BPD ekstrim. tadi ya? Tingkatannya lebih Oke. ekstrim. Kalau BPD itu ada juga maniak dan depresinya, Hah? cuman tidak se ekstrim itu. Cuman kayak misal dalam satu hari itu paginya misalnya dia ngerasa sedih nih. Nah, senengnya dia tuh bisa nanti malam atau sore-sore ke malam gitu. Misalnya udah ketemu teman-teman atau mungkin hal yang membuat dia nyaman, jadi bisa jadi senang gitu. Kalau bipolar itu tuh lebih benar-benar yang ekstrim gitu. Jadi seketika aja itu kalau belum dapat penanganan ya. Tapi kalau udah dapat penanganan biasanya lebih mudah untuk dikontrol. Oh, saya nggak ngerti BPD, BPK saya tahu Pak. BPK. Babi panggang karo ada enak. Biasanya Enak, lapo makanan, itu. Makanan ya. Iya, Batak kali itu ya. Iya. Oke. Dan sudah berapa lama tuh kayak itu? Oke, kalau diagnosanya itu tahun 2010. Itu didiagnosa 2010 dan sebenarnya itu masih sampai sekarang, cuman sudah lebih bisa dikontrol. Oke. Sudah bisa lebih untuk stabil moodnya gitu. Kalau dulu bener-bener yang lebih banyak depresinya gitu. Jadi sekolah bawaannya sedih aja, sendu gitu. Bawaannya saya tuh anak yang sedih banget kayak di sekolah. Anak gitu. senja ya? Iya, anak Iya. senja. Tiba-tiba lihat sunset minum kopi. Iya, bawaannya sedih. Minum kopi aja sendiri di bawaannya. kantin. Iya, ya kan itu Ngutang mental illness lagi. enggak asam lambung Mbak. Nah, Mbak yang ada. Iya. Minum kopi sama bibi kantin. Nggak bayar lagi. Nggak bayar lagi. Ya, kurang ajar loh dia anaknya. Iya. Gitu. Terus kalau dulu masih sih dengan obat-obatan yang diberikan oleh psikiater. Iya. Masih gitu karena memang ketidakstabilan emosi itu dan mood itu tuh menyebabkan saya sudah mau suicide 5 kali. Oh, Gitu. wow. Suicide prevention lah ya. Apa namanya? Mencoba untuk bunuh diri. Iya, Iya, mencoba bunuh diri dengan kecelakaan waktu itu, terus Oh. kemudian sengaja menjatuhkan diri. Oh, oke. Gitu dengan sengaja untuk kayak mati aja deh gitu. Oh. Dengan iya, self harm itu tadi, Self-harm, ya dengan dulu saya berkawan sekali dengan gunting gitu. Menyakitkan diri Iya, sendiri ya. menyakiti diri sendiri Kebetulan untuk dulu tukang jahit kalau nggak salah ya. Iya, kebetulan. Erat kaitannya. Oh. Ya. Iya. Ini Maksudnya Taylor. ini mau Iya. disayat-sayat gitu Pak. Iya, gitu. Jadi gimana caranya buat nyampe nadi lah gitu. Kalau bisa nyayatnya bisa sampai nadi gitu. Terus kemudian sengaja untuk aku mau ini coba jalan ke situ nyebrang. Tapi ketika motornya itu udah ngebut gitu. Kan biasanya kalau kita nyebrang suka orang yang di jalan itu kan biasanya suka ngeliatin kayak pelan-pelan, oh mau ada orang nyebrang pasti pelan kan Iya. gitu. Nah biasanya kan kita sebagai penyebrang itu kan juga pasti kayak
dia udah pelan nih, aku Iya. nyebrang gitu Iya. kan. Coba Nah, berhati-hati lah. ya. mencoba berhati-hati gitu. Nah, tapi waktu itu kondisinya adalah tunggu nih sampai dia ngebut banget baru aku nyebrang. Oh. Ternyata lewat juga gitu. Kayak mungkin kucing kayaknya saya ya, banyak banget Iya. punya nyawa. Ternyata orang yang jatuh mati. Ya. Ternyata dia juga ini mencoba bunuh diri juga Iya. kayaknya. Dengan Iya. menambahkan diri ke orang ternyata. Iya. Tapi itu nggak kejadian akhirnya. Yang kejadian itu yang kecelakaan gitu. Oh, gimana caranya kecelakaan tapi disengaja ya? Waktu itu sebenarnya nggak disengaja kecelakaannya, cuman sudah ada keinginan untuk bunuh Oke. diri, tapi kepasan kecelakaan. Gitu. Jadi, Oh, iya. jadi Bisa ngepasin kebetulan. ya? Iya bisa kepasan waktu itu dari lawan arah sih, dari lampu merah gitu, sayanya udah hijau, dianya masih nerobos sebenarnya dia yang salah gitu. Iya. Terus nabrak, akhirnya udah ini tempurung lututnya retak. Terus akhirnya nggak bisa sekolah gitu. Nah pas kaki jadi tidak bisa Pas melakukan. kejadian itu berarti tabrakan. Iya tabrakan gitu. Tabrakan ini ya langsung ya. Langsung. Sempat bilang terima kasih nggak sama Ngapain? Mas loh, Mas? Ngapain? Mas iya. Ngapain? Udah tempurungnya copot Pak kebetulan. Mas berhasil, Udah kagak Mas. bisa Saya punya jalan. rencana dari dulu gitu. Iya. Iya, Iya sih, saya sudah tapi berencana dari dulu, Mas. benar. Iya. Terima kasih sudah. Dalam posisi itu tapi gimana? Waktu kecelakaan itu ya seperti kata Jonski tadi terima kasih apa gimana Oh gitu, enggak, ada justru kepikiran enggak? malah kayak kok malah diselamatin sih gitu. Nah, Gitu karena kan pas kok nggak mati ya? iya, gitu. kok nggak mati sih gitu. Padahal udah pas banget ini gitu. Cuman waktu itu masih agak-agak kebawa bius kan, masih Iya, kebawa iya. bius, ngerasa bahwa kayak aduh kok ada Aku yang udah di surga, nolongin. gitu ya. Ngerasa bahwa kayak kok Teman-teman. ditolongin sih gitu. Kok Oh. ditolongin sih? Padahal maunya Padahal maunya ya udah. kelar gitu ya. Mungkin kalau biasanya kalau ada kecelakaan itu kan biasanya ada korbannya meninggal di tempat gitu. Maksudnya sudah dibawa ke rumah sakit tapi meninggal di perjalanan atau di tempat pada saat olah TKP atau bagaimana gitu. Nah, aku pengennya begitu. Oh. Gitu. Kenapa harus dibawa ke rumah sakit dan kok ya nyawanya selamat. Tapi yang bikin penyesalan adalah waktu itu karir basketku yang hancur karena aku sudah tidak bisa lari. Oh, pantesan jarang kelihatan di NBA waktu itu. Susah. Iya. Bukan dong. Sampai NBA Pak. Nggak nyampe situ ya. Oh. Oke. Malah nyesel ya kenapa Iya, nyampe malah- rumah sakit. Malah nyesel tahu. Jadi kayak semakin jadi pada saat itu udah bener-bener yang lagi segini nih posisi emosinya gitu. Terus tiba-tiba kecelakaan justru malah basket hilang, nari nggak bisa. Untuk nari Bali kan aku juga nari Bali, Iya. gitu. Itu juga udah nggak bisa karena aku sudah tidak bisa lebih rendah lagi posisi badannya, Oh. gitu. Basket untuk tidak bisa lari lagi. Benar-benar banyak aktivitas yang akhirnya tidak bisa lagi aku lakukan. Justru malah aku kayak tadinya di sini nih pondasinya, itu tiba-tiba langsung berantakan, Oh. gitu. Udahlah Kehilangan sebenarnya nggak stabil tambah berantakan Iya, pula tambah ya. berantakan gitu. Iya. Akhirnya. Masih ingat nggak dulu nabrak apa gitu? Apa Honda Beat 2008 gitu? Ada motornya Berapa apa cc? ya? Pokoknya yang cowok lah yang nabrak. Oh, Kayaknya usianya lebih tua. Oh, Oke. kayaknya sih motor Tosa Pak, abis motor galon kayaknya. Tapi untungnya nggak cinlok ya. Apa? FTV macam apa itu? Kenapa mesti tabrakan dulu? Iya. Iya. Tapi pas ke trigger self harming nih ya Kak Indri ya. Ke trigger self dulu kan self harming, terus bersahabat dengan benda-benda tajam Iya. gitu kan, keris yang bisa berdiri sendiri mungkin ya kan. Klinik jatuhnya Pak ya? Iya. Itu dukun ya? Bukan. Ya, kalau udah trigger dengan self harming itu ngerasa better atau malah ngerasa lebih baik atau ngerasa biasa aja? Oke, kalau di awal masa Setelah itu itu, ya, iya. ya di awal-awal masa itu ketika ngelakuin self harm tuh sebenarnya biasa aja. Cuman lebih ke puas aja. Oh puas? Puas. Oke. Aku dapat satisfy nih. Oke, udah, aku nggak bisa nyakitin orang lain. Aku nyakitin diri aku aja. Iya. Gitu. Jadi aku dapat kepuasan di situ. Iya. Tapi tidak feeling better. Gitu. Itu tidak merubah seakan-akan jadi seperti aku udah baik-baik aja nih. Enggak, Iya. belum. Gitu. Aku masa denial untuk menerima itu semua. Iya. Itu sekitar 5-6 tahun. 5-6 tahun baru ya. Denial.
Oke. Itu ada penolakan di situ gitu Iya, kan, iya, ada iya, penolakan di situ. Setiap kali selama 5 sampai 6 tahun itu self harm, terus benar-benar yang sudah kemana-mana lah dibawa gitu, karena memang tiba-tiba aja gitu. Misalnya lagi sebenarnya ya, misalnya lagi ngumpul ngobrol nih gitu, Hah? tiba-tiba KWB nyinggung nih, misalnya soal body positivity. Oke, misalnya kayak, ih kok gendutan? Iya. Nah itu Gua banget itu kan, gua pasti ya, lihat aja Pak. Kayak gini-gini kan pasti ngata-ngatain orang. Iya. Badan saya kan gila, positif gila. Ya. Gila. Karena kalau WB kayak nggak mungkin deh ngomong gitu. iya. Ada kayak gini. Lu nggak ngaca. Ya misalkan, anggap misalkan, saja badan saya anggap inilah, Deddy Kobuzer lah ya. Ya bisa. Biasa. Semisal cuman ngomong itu, tapi ngomongin orang lain sebenarnya. Oke. Gitu, semisal nih KWB ngomongin Mang Indah. Indah kok gendutan? Tapi tuh aku yang ke-trigger. Oh, Gitu. Sensitif ya. Ya, jadi mudah lebih sensitif. Jadi kemana-mana itu selalu di tas itu tuh pasti paling tidak ada cutter atau silet lah. Oh. Karena setelah itu ketika menjadi suasana itu bagiku sendiri itu tidak nyaman. Ya, Gitu. ya, Itu ya, membuatku tidak nyaman. Akhirnya aku pergi menyendiri. ya. Nah, ya sudah. Oh, gak suka. Tapi nggak feeling better. Aku tidak memaafkan situasi itu. Gitu. Tetap itu jadi ke-repress lah. Ibaratnya kayak buang sampah, tapi sampahnya nggak dibuang lagi ke tempat yang seharusnya lebih besar gitu. Misalnya kita buang sampah ke tempat sampah, nanti kan tukang sampahnya ngambil tempat sampah itu buang ke TPA gitu kan, Iya. kemudian dibakar. Nah ini tidak, terus aku timbun sampai bener-bener meledak waktu itu. Waduh. Oke. Meledak. Itu puncak denialnya sih, bener-bener yang Puncak kayak denial. ngerasa bahwa kayak kenapa mesti aku sih? Ya, Gitu. ya, ya, Kenapa ya. mesti aku sih? Kenapa aku? Cuman itu aja pertanyaannya dulu. Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa aku? Gitu. Akhirnya kepikiran untuk kayaknya aku harus keluar Bali nih. Oke. Gitu. Akhirnya nyampailah ke Jogja Ya. dan bertemu dengan Dengan ibu ini ya. iya, Oh, bertemu oke. dengan ibu peri saya. Ibu Peri. Anda Marsyanda bagaimana maksudnya? Ketemu Ibu Peri. Iya. Tadi kayaknya datang sini terbang tadi ya. Iya, iya Iya, benar. Iya, iya, iya. Begitu akhirnya karena di lingkungan sini sebenarnya orang yang kena BPD itu borderline personality disorder itu pemicunya adalah lingkungan Lingkungan. secara eksternal. Ya. Gitu, secara eksternal dan tidak adanya positif lingkungan di tempat aku tinggal atau mungkin di tempat sekolah atau apa gitu. Banyak beberapa teman-teman yang membuat itu jadi saingan misalnya atau mungkin kayak saling ngomongin satu sama lain begitu kan. Ya, gitu ya ya. toksik banget lah ya. Aduh, bahasa anak Toxic- sekarang banget toxic Iya, ya. toxic Gitu friendship ya. banget gitu membuat akhirnya kayak enggak nih, kayaknya aku harus keluar deh dari lingkaran ini gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh bergaul sama ini lagi gitu. Akhirnya memutuskan untuk kuliah psikologi gitu. Kuliah psikologi benarnya waktu itu kondisinya lagi stabil. Kenapa milih Oh. kuliah psikologi gitu? Karena selain belajar juga human being gitu, human being, kita juga aku sih ngerasa bahwa kayak sepertinya aku bisa mendapatkan nih hal yang nggak bisa aku dapetin di sini gitu. Akhirnya aku kuliah psikologi, kemudian entah gimana caranya, mungkin udah begitulah ya jalannya kayaknya gitu. Akhirnya bertemu dengan Indah terus teman-teman yang lain dan mendapatkan penerimaan waktu itu. Oke. Gitu. Itu yang membuat akhirnya oke deh aku terima deh aku BPD Oh. gitu. Iya, Oke iya, deh aku terima aku BPD nggak apa-apa deh. Maksudnya kayak kondisiku seperti ini saja, Indah dan teman-teman yang lain itu masih yuk sini gitu. Nggak pernah lepasin tangan gitu kayak yuk sini gitu. Nggak pernah ngelepasin tangan, tidak pernah judgement. Karena biasanya orang yang kena mental disorder, mental hal apa segala macam mental disorder itu paling tidak suka ketika ada judgement. Yes. Ya. Gitu. Kayaknya sih semua orang ya Ya, tidak ya. suka di judgement gitu kan, gak cuman kan kalau yang kena mental disorder lebih sensitif Lebih sensitif. gitu untuk iya. Jasper itu sendiri. Hatinya setara pantat bayi memang ya. Iya. Agak sering Benar, ngemis terlalu ya. sensitif, halus Gitu. gitu. Iya, 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 Benar. iya. Setelah beberapa tahun Iya. denial,
dan akhirnya bertemu dengan circle yang tepat, Yes. circle yang tepat di Jogja, akhirnya baru bisa accept ya, Ya, acceptance ya. baru Oke. bisa menerima proses penerimaan itu. Proses penerimaan. Nah, kalau Kak Indah sendiri pertama kali ketemu Kak Indri gimana tuh? Iya ya kan, apakah sudah ketahuan dari gerak-geriknya? Iya. Iya kayaknya ini tuh Maksudnya, something kayak wrong kayaknya. gimana bisa sampai proses Kak Indri sendiri nerima kalau dia adalah BPD gitu. Oke. Awalnya sebenarnya aku tuh nggak tahu ya, nggak kelihatan karena kan baru kenal. Oh, cuman taunya sama-sama orang Bali nih gitu. Iya, iya, iya. Awalnya sama-sama orang Bali. Dan karena Indri waktu itu aku ingat aku pertama kali ketemu di kelas gitu, dia sendirian, dia menyendiri Iya, iya. dan dia nggak ikut ospek bareng kita yang lain, jadi nggak kenal. Oke. Nah akhirnya karena tahu dia orang Bali, terus kok dia menyendiri ya. Akhirnya Iya. aku cuman berpikir, Bawa pisau nggak tuh? wah Nggak. Boneka caki Bapak kira. Kemana-mana mau itu boneka caki Pak, mau bunuh-bunuh. nggak tahu tuh di dalam tasnya Oh, ya apa kan. ya? Nah, Iya. cuman ya udah kenalan. Oh Indri, oke. Oh kamu nggak ikut? Ya udah, cuman basa-basi aja ya kan. Iya, iya. Awal akhirnya karena satu tempat tinggal dulu kan kita sering kayak ke pura bareng gitu Iya, iya. kan. Oh. Ya udah bareng aja, ayo Indri kita ke pura bareng aja dan lain-lain. Setelah ketemu ya walaupun kita apa ya modelannya sama yang dibilang Indri, mungkin Indri merasakan sebuah dukungan kali ya. Iya, iya. Ketika pada akhirnya kita bareng-bareng terus Hmm. gitu, pada fase misalkan dia lagi sedih, ya udah kita ngumpul, ayo kita ngumpul gitu, kita ngobrol bareng, kamu lagi sedih dan lain-lain, oh oke gitu, ya udah kita cuman sebenarnya ketika teman kita dalam situasi yang kurang nyaman ya, Iya. fase-fase yang sangat sulit bagi mereka itu kita nggak perlu yang kita harus apa ya, kita kadang-kadang bingung ya, kita harus apa sih. Terus aduh bingung ya, ketika kita cuman butuh hadir, Iya. kita butuh hadir di sana, dengerin cerita dia. Kalau kita bisa kasih pelukan, ya udah kita kasih pelukan ya. Yes. Yang pernah yang Indri bilang juga, nggak perlu judgement apa-apa, itu feeling dia dan kita hanya butuh hadir untuk dia di saat dia butuhkan gitu. Ya mungkin itu aja sih yang sering kita lakukan gitu dengan Iya. teman-teman yang lain ya. Maksudnya Iya. ketika aku lagi sedih, oke aku datang. Kamu lagi ada masalah apa? Ya udah kita Iya. dengerin gitu kan. Kita dengerin. Oh, kamu lagi kayak gini. Iya. Yang kuat. Aku Iya. bakal selalu ada di sampingmu. Misalkan kayak gitu, aku Hmm. akan selalu ada di sampingmu. Kamu pokoknya jangan khawatir, kamu nggak sendirian. Iya. Hanya kata-kata yang mungkin sederhana, Tapi tidak membangun. Oke, Iya. iya. Membangun Tapi banget. merasa mungkin itu adalah feeling yang mungkin muncul dari teman kita ya, mungkin dari Iya, teman iya, iya. kita ketika dengar situasi di lingkungan yang sangat mendukung. Oh, aku masih diterima ya. Iya. Oh, aku masih punya mereka. Iya. Kayak gitu. Oh, kebetulan aku lagi sedih nih, ntar datang ke tempatku ya. Oh, oke. Gitu ya. Kan ditemenin Pak. Oh, Iya, iya. biar bisa ngobrol. Bisa. Gitu. Di call aja. Iya. Iya. Ntar kita Oke. gampang lah. Nah, untuk Kak Indri sendiri apa sih hal yang Kak Indri sendiri ingat dari masa lalu gitu ya? Ini terkait borderline personality Iya, ya. iya, Masa laluku tuh adalah anak yang B aja gitu. Biasa B aja. aja di lingkungan keluarga yang biasa aja. Cuman ketika aku ingin mengutarakan sesuatu itu tidak divalidasi oleh orang tua. Oke. Gitu. Jadi ketika misalnya kayak mau capek, mama juga capek. Gitu. Pah, aku lagi sedih. Ya udah tidur aja. Gitu. Jadi perasaan-perasaan yang aku punya itu aku merasa bahwa kok kayaknya aku berlebihan deh. Gitu, ngerasa bahwa kayaknya capekku berlebihan deh. Iya bener, kayaknya mama lebih capek. Iya kayaknya memang aku gak perlu kayak gini, masa gini aja sedih gitu. Jadi terus mendapatkan beberapa kali penolakan yang akhirnya merasa bahwa perasaanku tuh gak valid Oke. gitu. Jadi jatuhnya sih untuk apa ya, keterkaitannya dengan BPD tuh aku merasa bahwa ya udah aku negatif deh gitu, yang akhirnya membuatku menjadi insecure sebenarnya gitu. Ketika misalnya aku harus mengutarakan sesuatu kayak udah takut duluan gitu loh, gitu udah takut duluan gitu, kayak alah kayak tahu aja, sok tahu.
Nah, jadi udah ke benteng sendiri Iya, gitu. Sudah ada temboknya langsung Iya, ya. di mindset itu udah mikir bahwa kayak udah deh nggak usah deh, nggak apa-apa kayaknya. Udahlah biar aja mereka yang ini. Padahal sebenarnya aku punya ide nih gitu Yes. misalnya. Nggak berani pada akhirnya di masa remaja dan dewasa awal lah ya. Itu akhirnya tidak berani mengungkapkan itu karena ketika nanti aku akan mengungkapkan itu, aku takut akan mendapatkan penolakan. Oke. Gitu. Mungkin ini dampaknya dari beberapa episode yang lalu ya, Be. Nah, Itu kita sempat ngobrolin juga tentang pentingnya membangun kesehatan mental anak sejak dini. Wah, Iya, betul Itu banget dari tuh. itu Iya, parenting benar. ya. Wah, Benar. Iya, Itu parenting. banget tuh, Kak. dari Oh, setuju. dari pandangan orang tua Mm-mm. ke anak-anak gitu. Bagaimana membangun kesehatan mental anak sejak dini biar gedenya dia positif. Betul. Iya. nah, Kayak gitu. masalahnya banyak orang tua juga yang belum aware sama itu ya. Iya, betul, betul. betul banget. Karena banyak orang tua yang mungkin ya menganggap masih kecil, tahu apa sih lu? Oke. Iya, 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 benar. iya. Kamu tahu apa sih masih kecil gitu kan? Nah, kebetulan juga mereka ini ya banyak berhubungan dengan anak-anak ya. Betul. Iya, Cara kerjanya berhubungan ya. dengan anak-anak. Mungkin kita bisa geser sedikit tentang anak-anak dikit boleh mungkin tentang kesehatan iya. mental anak. Mungkin sekarang lagi aktivitasnya nih. Benar. Iya. Benar. Iya, mungkin kita Makanya tanya menarik ke sekali. Kakak Indri ya. Oke. Kakak salah ke Kak Indah maksudnya. Sorry. Indah ya, hampir mirip. Susah juga ya namanya. Gantian ya. Iya, Cepet ingat gampang lupanya. betul. Iya, Maksudnya Kakak Indah. Saya mau nanya, dulu waktu di Jogja ngekos di mana? Saya juga di Jogja soalnya. Iya. Nggak nanya tentang gimana sih pengaruh Aktivitasnya. kesehatan mental anak itu gitu. Oke. Tadi setuju banget sama Om. Iya. Sama. Oke pemirsa, saya pulang dulu ya. Kian, terima kasih episode ini. Ya terima kasih Pastor Podcast. Ya nggak apa-apa, ponakan nggak apa. Oke. Ya gimana? Tidak apa ponakanku. Iya. Baiklah. Gimana deh cerita aja sama Om nggak apa. Iya. Jadi Cerita aja mau om nggak apa-apa. kok. Bulan ini butuh berapa? Beda ya. Gimana? Yang iPhone kemarin belum rusak kan? Bukan. Udah. Udah ya. ya, setuju banget yang tadi dibilang kalau misalkan penting banget untuk ngajarin memupuk ya atau parenting di masa kita anak-anak gitu, maksudnya orang tua menerapkan pola asuh yang tepat saat anak-anak itu penting banget gitu ya, karena ternyata di lapangan pun sejauh saya bertemu dengan klien-klien, balik lagi pasti problemnya ke keluarga lagi, Yes. ke orang tua lagi, ke keluarga lagi, pasti begitu ya kan. Berarti padahal anak-anak mungkin di masa dia kecil ya, yang tadi Om bilang lagi, dia nggak tahu. Bisa dicatat. Oh ya Kak. Walaupun bisa diedit ya. Bisa Kak ya. Oke. Iya. Ya Kak. Iya, Kak. Jadi tuh kayak walaupun kita tahu anak-anak pasti dia belum ngerti nih, Iya. tapi anak-anak itu kan punya step-step perkembangan di otaknya. Iya. Kemudian walaupun mungkin kita tahu dia belum paham nih sampai sana, tapi dia bisa merasakan. Ya kan? Betul. Dia sudah mampu merasakan bagaimana orang tua memberikan kasih sayang dia, attachment. Dia sudah mampu berpikir walaupun tidak kompleks pada akhirnya gitu. Makanya sebenarnya penting ketika anak kayak tadi Indri misalnya dia bilang aduh capek ya, oke, terus ibunya bilang mama juga capek misalkan kayak gitu. Padahal mungkin lebih baik kan kita mengatakan oke, capek karena apa, mungkin ditanya kayak gitu kan akan lebih nyaman ya rasa anak. Oke, aku diterima gitu kan, aku diperhatikan, walaupun cukup segitu aja mungkin yang mereka paham gitu. Nah, validasi seperti itu ternyata mengembangkan kita juga di masa mendatang, dan memang orang tua berfungsi untuk memberikan pengetahuan yang positif ketika dia misalkan lagi ada masalah, kamu ada masalah apa gitu kan, masalah apa dan lain-lain, itu penting banget. Makanya setuju banget kalau orang tua itu sangat berperan sangat penting untuk anak-anak dan bagaimana anak-anak ke depannya ya. Betul. Kita yang
sekarang ini adalah proses kita belajar sejak Ya. kecil. Iya. Karena dipupuk dari golden age-nya mereka. Betul, apalagi itu. Dan itu juga nanti orang tua juga bakal dapetin hal positifnya saat mereka remaja, mereka jadi lebih terbuka sama orang tua kan. Betul. Iya kan? Biar akrab gitu Pak. Akrab. Soalnya sekarang banyak nih anak-anak nih kayaknya bukan cuma saya saja ya. Bercerita tentang Iya. apa aja. Pasti gitu banyak kan. di luar sana juga yang ngerasa nggak akrab sama orang tuanya sendiri. Betul, Ya. betul banget loh. Iya, tidak terbiasa ngomongin hal-hal yang personal. Personal. Gitu. Tahu-tahu tadi tabrak Honda Beat kan nggak tahu tadi ya. Iya. Iya. Kesannya gini, saya tuh nangkep bahwa kesannya keluarga itu jadi hal yang formalitas saja. Oke. Oke, dia bapakku, dia ibuku, dia kakakku, oke, aku adiknya atau aku anggota di dalam keluarga ini. Iya. Just it, ke rumah, makan, keluar. Yes. Misalnya kayak gitu. Jadi formalitas ya kan? Betul, betul. Ya. Dan karena emang di Friends Mental Health sendiri, Friends Mental Health Support, kita kan ada hotline number yang dari bulan Agustus kita udah buka dan ada banyak teman-teman yang ngubungin kita. Ternyata memang sebagian besar dari mereka adalah itu dari trauma masa kecil. Begitu. Emang ada perlakuan-perlakuan yang tidak Iya. Harus Tidak dipupuk sesuai. sejak dini lah komunikasinya Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya tadi takutnya kan orang tuanya jutek banget gitu. Mah aku capek gitu. Mama juga capek. Jokowi juga capek. Rezim ini capek juga menghadapi pandemi Iya. ini gitu. Semua juga siapa? Iya. Mamanya politisi yang kebetulan ya. Iya benar. Jadi Iya. emosional. Jadi emang harus Mamanya politisi. Iya. iya. Soalnya mamanya Bu Susi. Kenapa sih Bu Just Kamu juga kan capek tenggelam kan? mati. Iya. Tapi itu tadi mungkin kita bisa tarik lagi ke belakang lagi ya. Kita nanya ke Kakak Indah lagi nih saya. Kayaknya senang terus nanya ke Kakak Indah. Soalnya Iya, dekat iya. Pak nih. Nah. Soalnya dekat. Ini enggak waktu di tempat tinggal kamu di Kayangan dulu ada Waduh. ada mental illness juga enggak? Waduh. Wah, kayangan mana ya? Kebetulan di selendangnya saya tangkap. Asik. Selendangnya saya tangkap. Waduh. Iya. Enggak, kan mau nanya tentang ini fenomena si self harming ini. Nah. Ini kan kayaknya lagi banyak banget dan banyak juga ternyata yang sampai diupload ke media sosial. Iya. Terus diomongin ke hal publik itu tuh ini fenomena ini kenapa bisa terjadi dan sebenarnya tujuannya apa gitu. Dan tadi dari Kakak Indri sendiri Tata nggak terselesaikan juga masalahnya, cuma puas-puasin diri aja gitu. Nah itu tuh gimana tuh? Fenomena self harm. Sebenarnya miris ya. Nah. Mungkin karena banyak faktor sih kenapa fenomena ini bisa jadi merebak banget ya di kalangan kita. Mungkin banyak yang melihat, sebenarnya bisa jadi karena terlalu banyak mendengar kemudian melihat, oh ternyata ketika kita lagi depresi atau ketika kita lagi punya masalah yang ini, banyak orang ngelakuinnya dengan cara itu, meniru, modelnya meniru ya kan. Iya, betul. Banyak yang begitu juga gitu. Terus faktornya macam-macam, karena kesepian, tidak ada dukungan keluarga, bisa jadi karena merasa sendiri. Mungkin mereka benar-benar kalut kan ya, begitu kalut, nggak tahu lagi harus ngapain, gimana sih cara ngilangin rasa nggak nyaman ini gitu. Terus pernah juga dengar untuk menghilangkan rasa tidak nyaman itu dengan melakukan hal tidak nyaman lain, jadinya itu bisa membantu katanya begitu. Tapi Gitu. ternyata self harm tidak membantu banyak, cuman sementara, tapi ternyata menimbulkan dampak lagi yang lebih. Yang lebih Ya. gede lagi ternyata ya. Betul. Mungkin bisa ditambahin ya. Mungkin buat orang-orang yang self harm sekarang itu kan Iya. banyak yang kemudian diupload ya. Nah, gitu kan. itu sebenarnya bener. aku nggak tahu ya. Kayak mungkin kita orang awam pasti ngejudge dulu. Ini kayaknya nyari perhatian aja nih. Iya. Nah, Tapi sebenarnya kalau dari Kak Indah dan Kak Indri sendiri ngelihat itu apa itu ada benernya? fenomena Apa sih gimana sebenarnya? gitu? Nah, kalau misalnya dari beberapa, karena kan dari kliennya psikiaterku itu kan juga beberapa adalah ya yang banyak juga sama tipe-tipenya dengan aku Iya, iya, gitu. iya. Kemudian mereka tuh banyak caranya mengekspresikan diri mereka. Misalnya dengan self harm mereka upload. Itu udah sebuah kepuasan sebenarnya. Mereka dapat, gue satisfy nih ngeliat orang-orang yang kayak, tapi mereka tidak butuh yang kayak, kamu kenapa gitu, nggak perlu. Oke. Mereka cuma mau pamer aja gitu, ada gitu. Kemudian ada juga yang sengaja tidak ada indikasi atau simptom-simptom dari depresi
kemudian disorder lainnya yang berkaitan dengan mood, kemudian mereka ingin mencari pengakuan aja Oke. gitu. Jadi misalnya aku mau coret-coret kali aja mungkin cowok yang aku taksir ngeliat aku gitu. Oh. Maksudnya Itu nggak bisa punya tuh. buku gambar A3 buat dicoret-coret tuh nggak punya apa? Iya, Kenapa iya. harus Gitu. tangan Iya, apa-apa? karena Iya. beberapa banyak yang menemukan akhirnya ya fenomena itu tuh justru malah menjadi alat buat beberapa perempuan untuk menarik lawan jenis kayaknya. Oke. mencari perhatian. Mencari Iya. perhatian Iya. itu. Agak ini ya, agak berbeda nyari Iya. perhatiannya Iya, ya. nyari Iya, perhatiannya perhatian. Capernya udah next level kayaknya ya. Iya. Ekstrim gitu karena dengan begitu kan otomatis mungkin bagi si lawan jenis yang ia taksir mungkin ya kayak kamu kenapa cerita aja sama aku, jadi kemungkinan dapat Ada. dapat perhatiannya. Oh, gue dapet nih gitu. Oh. Tapi sebenarnya nggak sehat kan kalau kayak Nggak gitu tuh. sehat sebenarnya karena Sebenarnya jadinya jatuhnya cowoknya ngasihanin jatuhnya. iya Iya jatuhnya sih. lebih kasihanin gitu karena kalau mungkin beberapa dari yang bakal nonton podcast Friends ini ya Iya. atau mungkin kakak-kakak juga di sini mungkin pernah tahu kayak Chester Bennington dan Yes. Kurt Cobain, Ya. Terus, mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang depresi. Betul. Benar. Gitu. Karena Iya. orang depresi itu tidak akan pernah memperlihatkan kedepresiannya dia. Yes. Mungkin kakak-kakak boleh tanya sama Indah, aku udah Indah. bersahabat dengan dia 7 tahun, Iya. gitu. Tidak pernah yang namanya aku tidak tertawa. Iya, betul. Selalu Gitu. tersenyum ya. Iya. Nonton kakak-kakak juga kan saya tersenyum gini-gini. Iya. iya. Kapan lagi lihat orang gila kan ya? Iya. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang di luar sana mungkin ngelihat temennya self harm terus kemudian mengaku-ngaku atau mengakui bahwa kayaknya aku depresi deh. Mungkin boleh buat ditanyain juga kayak apakah sudah pernah ke profesional? Iya, Gitu. iya, iya. Apakah sudah pernah tertangani oleh profesional atau mungkin ada orang yang di bidang itu pernah kamu ajak cerita mungkin itu. Apakah ini self diagnose? Iya, Gitu. iya. Karena self harm dan self diagnose itu lagi jadi kayak tren ya. Benar. Gitu. Ngaku-ngaku ya kan. Ngaku-ngaku, Karena saya waktu itu saya pernah Yahoo Messenger Kurt Cobain waktu itu. Oh Yahoo Messenger ya. Mohon maaf adik-adik ini belum ada kayaknya Yahoo Messenger. Dulu Agak susah kayaknya. Referensi bapak nggak ada yang mudahan dikit. Yahoo Messenger Kurt Cobain waktu itu saya nanya ya. Ya. Kurt Cobain, are you okay? Ah, Enggak dibales nih. iya. Dijawabnya emot gini doang nih. Ya, emot makasih. Taunya udah mati duluan. Ya. Nyesel. Iya, saya. iya, iya. Iya. Jadi daripada kita ngasihanin, mending yuk kita bareng-bareng ke psikolog gitu Iya. kali ya. Iya. Diajakin Nah, gitu. kalian itu kan sekarang udah bisa dibilang mungkin stabil ya. Iya. Ya kan? Nah, di kondisi stabil ini kayak apa sih yang kalian dirasain gitu? Mungkin kalau yang dirasain ketika karena kondisi udah lagi stabil ya. Jadi ketika lagi ada trigger itu kayak bentar-bentar gitu. Kayak bisa ngasih tahu diri gitu kayak bentar-bentar. Self talk ya. Self talk tadi Self-talk. gitu. Jadi kayak ketika misalnya ada sesuatu yang men-trigger, aku kadang ke cermin, itu biasanya ada mirror terapi juga. Oh, ada mirror terapi. Ada Iya. terapinya ya? Mirror Iya, on the mirror wall terapi itu jadi lebih ke self talk sih sebenarnya, cuman ada terapinya juga gitu. Iya. Dan jadi kayak ngomong bentar-bentar. Enggak kok, kamu enggak kayak gitu gitu. ya. Kayak, Oke, kamu kayak begini, terus kenapa? Misal nih kayak, yaudah kamu gendut, yaudah emang kenapa? Kalau menggendut kan nggak masalah, bukan kamu yang diomongin. Jadi kayak gitu, lebih kayak gitu bentar-bentar. Kalau dulu kan langsung kayak, udah deh gitu. Ya udah Iya, maunya iya, iya. mana nih episode silat nih gitu. Jadi kalau sekarang tuh udah lebih yang kayak bentar-bentar. Enggak deh kayaknya. Tapi kalau memang itu tidak cukup membantuku lebih better, Iya. biasanya Oh, langsung saya kayak menghubungi Indah. ibu ini. Sepertinya kayaknya kucing saya BPD juga deh. Soalnya dia suka ngomong mau cermin. Enggak emang gitu, emang Cermin kucing dia. emang suka gitu. Iya. Ya tapi ini cukup menarik ya, ada Iya. self talk dan juga ada mirror terapi. Nah, ini Iya. Kak Indah nih maksudnya gimana si mirror terapi ini seperti apa gitu? Apa kacanya harus cekung biar kita kelihatan lebih kurus gitu? Ya kan, biar lebih Enggak kayaknya sih. enggak aku langsing kayaknya kalau dilihat dari kaca cekung gitu. Iya. Gimana sih ini? Ya ini kan gabungan mirror terapi dan self talk gitu ya. Iya. Proses kita menerapi diri, maksudnya proses kita untuk healing ya. Ketika kita bercermin, kemudian kita berbicara dengan diri kita kan benar-benar itu harus benar-benar mindful ya. Benar-benar kita sadar bahwa oh itu lo kamu gitu. Itu kamu, lihat
kamu nggak apa-apa, lihat loh, kamu tuh nggak gemuk kok, lihat, ya gitu kan kita bercerita, kita menatap diri kita yang, oh ternyata itu salah kok, itu cuma di pikiranku, Iya. ternyata di mirror nggak terjadi tuh, jadi kan ada proses terapeutik di sana ya, proses-proses kita paham tentang diri kita, oh kita mengenali diri kita, ya yang apa distorsi kognitif kita tuh nggak terjadi lagi gitu loh, gitu sih gabungan. Tapi itu harus mindful juga, Pak. Betul. Iya, betul. Kadang-kadang kan saya juga Juga. sering mirror talk, apa tadi, mirror terapi, self Mirror talk terapi gitu. kadang di kaca spion. Agak kecil ya, biar nggak kelihatan perutnya. Iya, emang sering ngomong enggak tuh Kadang kamu sering di lampu merah dia. Lampu merah di kaca spion. kamu nggak gendut kok gitu. Emang timbangannya aja yang salah. Kamu nggak di lampu merah kok. Tapi maksudnya kita nggak jadi denial juga. Misalnya memang Iya. kamu merasa kelebihan berat badan itu mengganggu kesehatan ya, apa Iya. salahnya kalau kita menyehatkan diri ya kan? Yes. Bukan sebagai pembenaran juga. Yuk, gak Iya, apa-apa gendut, benar. tiba-tiba 3 meter Iya. agak susah juga ya. Betul. Jadi Beda self love, cerita itu. Iya. self love itu juga nggak boleh selfish. Nah, Yes, bagus nih. Ini. betul, boleh betul, dijadiin betul. quote. Iya. Nah, Iya, iya. benar. Nah, Iya. mungkin ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain ya Iya. Nah, ke friends mental support ke teman-teman ya kan. dan mungkin Jadi- ini info penting juga buat teman-teman yang lagi nonton ya. Benar. Jadi di kondisi kayak gimana sih sebenarnya teman-teman yang mengidap mental health ini harus datang ke psikiater atau ke psikolog? Oke. Dalam kondisi kayak gimana? Yang udah parah kah atau maksudnya parah ini dalam Iya. definisi Iya. apa gitu? Mungkin biasanya juga kita mengetahuinya, misalnya orang terdekat kita gitu mengetahuinya setelah memang sudah parah kan, Iya. sudah terlihat ada ini suicidal tendencies, ada self harmingnya kelihatan Iya. juga Iya. gitu. Gitu baru kita tahu, oh ini ada something sama dia. Oh nih. ini Nah, anak-anak ini anak tiba-tiba bisa bahasa Thailand gitu kan? kenapa bisa bahasa Tahu biasa kan gitu apa ininya? Iya, iya. Nah itu tuh gimana caranya sih sampai di titik apa gitu? Kayaknya Iya. tuh harus ke sana dia meminta pertolongan lebih lanjut gitu. Oke, kalau mungkin kalau di kondisiku ya sebagai borderline personality waktu itu kenapa akhirnya memutuskan untuk datang ke psikiater waktu itu karena 1 hari full aku tidak mau melakukan apapun. Gitu. Jadi tidak ada ketertarikan sosial, aku tidak mau ketemu teman-temanku. Menutup diri ya? Iya, menutup diri, makan, pokoknya sudah mengganggu semua aktivitasku, gitu. Dan waktu saat itu tuh ngerasa bahwa kayak, aku mau cerita sama siapa ya, gitu. Karena kayak, kok ngerasa ini nggak mau, itu nggak mau, sekolah nggak mau, belajar nggak mau, dicari teman-teman buat main pun aku nggak mau. Padahal aku suka banget sama main-main gitu, jalan-jalan gitu suka. Terus ngerasa bahwa kayak sekarang aku harus bilang sama siapa ya, kok perasaannya nggak enak gitu. Maksudnya kayak, ganggu deh pokoknya waktu itu. Terus akhirnya kayak coba gitu. Waktu itu inisiatif sendiri sih karena kan memang tidak ada dukungan dari keluarga ya, mau cerita sama siapa juga gitu. Akhirnya datang aja nyoba. Waktu itu tuh bener-bener yang kayak, dokter aku kayaknya ada something deh dokter gitu. Jadi baru datang, dokter periksa aku dong, kayaknya aku tuh kayak ada something deh gitu. So aku nggak mau sekolah, gue bilang gitu. Sebentar gitu, sampai dokternya kaget juga kayak bentar nah ini kok tiba-tiba datang tanpa ada orang tua. Kemudian karena kan biasanya di situ kalau pasien-pasiennya psikiater itu kan paling tidak ada pendampingnya. Yes. Kalaupun bukan orang tua pasti wali. Ya. Itu Anak-anak iya, karena masih anak-anak waktu itu posisinya adalah SMP. Ya. Gitu kan, datang dengan gerasa gerusu gitu kan, gerasa gerusu kayak dokter kayaknya ada something deh gitu. Itu dokternya coba Kamu tenang. sambut. Jadi tuh dokternya juga kaget gitu kan. Akhirnya mulailah ada ngobrol dulu, wawancara, kemudian asesmen segala macam, baru akhirnya keluarlah diagnosa. Tapi sampai detik ini pun sebenarnya orang tuaku tidak tahu diagnosa itu. Oh, Gitu. oke. Karena pemicu trigger terbesar adalah sebenarnya mereka. Hubunganku dengan orang tua sebenarnya baik. Yes. Gitu. Kami sering rayain ulang tahun bareng, apa segala macam. Cuman ada di beberapa part yang nggak bisa nih. Gitu. Kayaknya aku mending pergi aja. Kayak mending aku ceritanya sama yang lain aja deh. Gitu. Tapi Oke. untuk
huru haranya di rumah itu masih kayak keluarga cemara lah. Oh, harta yang paling Harmonis. berharga adalah keluarga. Iya, betul. Iya, manggilnya abah juga nggak kebetulan? Gitu harmonis gitu, keluarga aku masih harmonis, masih yang kita bercanda-bercanda, tapi untuk hal yang lebih personal itu aku tidak ke keluargaku. Oh. Oh, Begitu. nah itu kan sebagai dari personal Iya, diri sendiri ya. Nah kalau dari Kak Indah sendiri, kita sebagai orang terdekat gitu, teman misalnya gitu. Nah kita apa yang harus kita lakukan gitu? Kita ngelihat sampai di titik mana dia harus dibawa ke pihak berwajib gitu kan? Iya, benar. Maksudnya yang lebih kompeten gitu. Betul. Pihak berwajib polisi ya. Iya. Sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang dibilang Indri gitu. Kapan sih kita tepat untuk datang ke profesional? Itu adalah saat kita merasa bahwa kita itu sudah tidak bisa menjalankan berbagai aktivitas yang seharusnya kita lakukan. Sudah tidak produktivitas lagi. Betul, sudah mengganggu keseharian kita. Kita udah nggak mau mandi, yang harusnya kita makan kita nggak makan, itu kan sudah mengganggu. Iya, iya, Harusnya iya. kita sekolah kita nggak sekolah, itu juga sudah mengganggu Betul, untuk betul, kita. betul, betul. Yang tahap kerja harusnya kerja jadi nggak mood kerja dan lain-lain iya, sudah iya. mengganggu. Tidak harus menunggu parah, maksudnya bahkan itu jangan Jangan sampai ya, menunggu jangan parah banget baru kita ke profesional. Bahkan kita udah merasa cuman beberapa hari atau seminggu lah kita merasa kok aku aneh banget ya, kok Iya. aku nggak pengen makan, bener-bener mengurung diri ya, aku pengen meluapkan sesuatu tapi kok aku nggak bisa ya. Oke. Silakan datang aja cari gitu, Iya. cari kawanmu dulu. Kalau misalkan memang merasa nggak feeling better, ya udah kamu datang ke profesional biar kamu tahu Oke. penanganan yang tepat di mana. Iya, iya. Dan iya, juga kan iya. banyak stigmanya juga Pak. Misalnya kalau datang ke Iya, profesional benar. bilangnya gila ya Iya, kan. karena kan Bilangnya masa penyakitan di gitu. Indonesia, Di Indonesia tentang mental health dan segala masih tabu ya kayak. Iya, tabu, masih tabu. Maksudnya benar-benar. kayak orang datang ke psikolog atau ke psikiater Pasti. pikir, Oh. wah gila nih betul. orang. Dan juga masalah ini juga duit juga Pak, Iya. dikiranya mahal. Betul. Nah, ini dari dua fenomena ini dari sisi psikologis ini gimana nih? Tolong dikasih tahu ke Iya. penonton nih, info yang sebenarnya itu gimana? Apakah Iya. kita dianggap orang gila dan harganya mahal apa sebenarnya enggak gitu? Oke. Ya, Tetap tatapan. Iya. tatapan. Oke, kalau misalnya soal harga ya, Nah, itu sebenarnya dari beberapa HIMSI, gitu, IMSI itu apa? Himpunan Psikologi. Indonesia. Oke. Oh, saya HIMSI. pikir perguruan silat. Bukan. Bukan ya? Bukan. Kalau dokter ID, kalau psikologi HIMSI. Gitu. Oh, HIMSI, oke. Iya, HIMSI, dari HIMSI itu juga beberapa kali mengadakan konseling gratis. Gitu, konseling gratis yang bisa di via Zoom biasanya per individu. Terus kemudian juga beberapa psikolog dan psikiater juga membuka praktek gratis di puskesmas. Gitu memang belum semua puskesmas, tapi Betul. beberapa puskesmas itu sudah ada layanan konseling Betul. gitu dengan psikolog, kemudian layanan dengan psikiater itu yang bisa dipakai BPJS Ya. gitu. Oke, sudah bisa pakai BPJS sekarang sudah ya. bisa pakai Oh, BPJS. dengerin. Konseling sekarang udah bisa pakai BPJS. Betul, itu bisa sebenarnya kalau yang BPJS juga bisa kita mungkin cari di rumah sakit umum. Iya, Iya, Ya, iya, iya. dari pemerintah ya. Di sana ada psikolognya. ada. Oke. heeh. Iya, Jadi iya, udah iya. mulai banyak sih perkembangan orang-orang yang mulai aware dengan kayak Betul. ya udah deh coba ke psikolog. Kalau memang yang ke swasta ya ibaratnya kayak Iya. ini praktek sendiri gitu. Misalnya kayak mungkin saya punya praktek sendiri gitu. Ya, itu akan mahal gitu. Iya. Gitu memang harga psikolog itu memang lumayan Iya. gitu Ya, ya, bisa lumayan. dibilang gitu ya. Oh, Maksudnya memang sudah diakui dari ini sendiri Iya. ya. Oke. Iya, iya. gini ya, mungkin kita ngomongin budget itu mahal atau enggak sih? Tergantung kita melihat ekonomi kita lagi. Iya, Dari- heeh. Dari ekonomi masing-masing, kemudian mungkin di daerah kita, misalnya di Indonesia itu masih tabu dengan Yes. harga segitu, karena pikiran kita, banyak orang awam juga pikirannya, oh sekali ke psikolog selesai nih. Iya. Iya. Nah, kayak ke Mm. dokter, sekali ke dokter dapat obat Sembuh, selesai nih. ha. Nah, Iya, iya, sedangkan ke psikolog atau ke psikiater mungkin kita punya, ada beberapa orang berbeda-beda ya, ada Yes. yang continue, ada juga yang sekali selesai bisa jadi. Mm-mm. Nah, Iya. ketika kita berkali-kali datang kan mungkin budget kita jadi lebih Ah, lebih Iya. besar ya, lebih untuk besar itu ya. ya. Jadinya Benar, itu benar. yang mungkin dikatakan jadi perlu budget yang mahal dan lain-lain. Tapi benar Iya. yang kata Indri, dan sekarang banyak banget udah mulai melek ya tentang Iya. psikologi Iya. dan buat apa namanya sosial media yang
bisa membantu kawan-kawan kita dari sosial media gitu, online konseling online, Iya, konseling habis online. itu juga dari HIMSI juga kadang-kadang yang ini Iya, bilang ngadain apa namanya konseling Konseling. gratis gitu. Yes. Jadi pinter-pinter kita juga lagi nih balik Heeh. untuk mencari info siapa nih di mana aku bisa mencari tahu Ya. ada layanan-layanan konseling gratis banyak banget sekarang. Bener, Oke, cari di sosial media banyak betul. banget. Dan sebenarnya memang sudah ada yang mudah diakses dan juga ada yang murah juga ya. Iya. Jadi ada. sebenarnya nggak usah takut lagi. Jadi Betul. Nggak sudah usah tidak ada takut. alasan lagi untuk Betul dengan banget. stigma-stigma tadi Iya. ya. Iya, iya. Dan juga ini sih stigma dari beberapa orang yang kayak alah bayar psikolog mahal-mahal cuman ngobrol doang. Nah, itu sih yang perlu juga buat teman-teman itu yang digarisbawahi Iya, ya gitu. Mungkin iya memang kita mengobrol tapi di situ kan kita juga ada menggali info. proses ya. Ada proses. Dapetin ya. Ah, feeling kita. kita. Kita menyatukan puzzle yang dari kalian ceritain itu, kita Yes. kumpulin puzzlenya, kita Betul. satuin. Oh, ini garis besarnya permasalahannya Iya. ini di sini gitu. Karena semuanya adalah karena sekarang sibuk dengan kesehatan fisikal. Ya. Padahal yang paling penting adalah kesehatan mental dulu. Benar. Dari mental baru semuanya larinya ke fisikal semua. Betul. Iya Dan kan. mereka berdua berkorelasi. Nah. Iya, iya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Ini sebenarnya banyak juga yang nanyain gitu kan. Nah, sebenarnya P3K-nya pertolongan pertama pada kalau misalnya ada temen nih. Oh panjang ya. Pertolongan P3K pertama pertama pada pada kalau kalau- misalnya ada teman tidak P3K kayaknya itu. Kan ya, salah ya. Iya, iya. Iya. Pertolongan pertama P3K-nya misalnya kalau ada temen yang dia butuh bantuan, butuh kayak misalnya kayak cerita tentang kok aku ngerasa cemas banget nih atau ngerasa panik banget nih atau apalah gitu kan. Di cerita tentang kita kan orang awam sebenarnya ya. Iya. Iya kan? Takutnya kita salah-salah juga nanggepinnya. Nah, kan? kayak Takutnya gitu. nanti kita terlalu judgmental, dianya tambah sakit hati. Iya. Betul. Gitu. Kita terlalu cuek, dia tambah parah gitu. Nah, kita harus gimana nih P3K-nya? Nah, mungkin P3K-nya first aid-nya pertolongan pertamanya kita harus ngapain nih sebenarnya? Mana? Apa betadin dulu apa gimana? Betadin. Gak ada betadin. Oh, nggak ada. Kalau misalkan ini ceritanya temen udah cerita sama kita atau gimana nih? Ya mungkin Udah. ada teman datang terus Ah. mungkin dia cerita mungkin kayak John aku kok ngerasa ini ya cemas apa Pusing kayaknya. oh Panadol. Gitu. oh pusing sama kok aku ngerasa bokeh ya Iya, sama sama. Bang. nah apa kok aku ngerasa cemas berlebihan atau kayak aku kok sering panik ya maksudnya apa panik nggak jelas kayak gitu atau misalnya saya ketemu temen yang dulu dia ceria tapi tiba-tiba dia Murung. mengurung diri nih Oh. iya kan mengurung diri dan misalnya saya datengin gitu nah itu P3K-nya first aid-nya kayak gimana gitu apa yang harus kita Lakukan. katakan dan Katakan. pertanyakan pertamanya Katakan sejujurnya ya. Iya. Nyanyi. Apa mungkin kita akan bersatu. Iya. Kalau tamu Karaoke kita. Walau tak mungkin. Iya. Yuk coba yuk. Kita. Jangan dong, Pak. Udah ini Pak, waktunya udah Iya. panjang Iya. Pak. Yuk, langsung. apa yang sebenarnya yang harus kita Kalau- pertanyakan dan Kalau konteks yang pertama mungkin dia datang dan dia langsung bercerita dan pada akhirnya kita kayak kebingungan apa yang harus kita lakukan. Jawabannya adalah menyarankan dia untuk datang ke profesional. oke Nggak ada cara lain lagi. Simple Betul. sebenarnya Iya, ya. simple. Iya, iya, Dan iya. mungkin yang bisa kita bantu adalah mencari tahu layanan mana yang tepat untuk dia. Oke, Iya. Apakah dia perlu baiklah. ke psikiater Iya, atau ke iya. psikolog? Kemudian apakah Perlukah kita berikan dia pelukan? Oh, Bu, bisa. Bisa. Bisa banget. Iya, iya, Oke, iya. oke, tenang. Kita sama-sama hadepin ya. Iya. Yang iya. A. Kayaknya ide bagus nih. Kok jadi ide bagus? Gitu. Ya, oke. Oke, tenang, kita hadapin bareng-bareng ya. Aku bantu cari profesional yang tepat ya. Kamu Oke. maukah ke sana? Misalkan dia terhalang budget, aku tahu kenalan ini profesional ini, dia bisa kok nerima dengan layanan yang konseling gratis Yes. atau gini. atau lebih murah ya. Ya, seperti Murah. Friends Mental Health Support iya. ya. Kayak gitu.
Itu aja udah cukup. Jadi kita membantu dia untuk datang ke tempat yang lebih tepat lagi. Iya, Ya kan? iya, Itu kan iya. udah membantu banget kan. Betul. Itu. Oke, Itu jadi yang- sebenarnya yang- sudah Itu ada yang ya. untuk Case yang dia case datang ya. bercerita langsung sama kita Iya. ya. Dan itu jangan dipaksa ya. Iya, Oh. iya Gitu. betul. Itu Berarti Ketika- tetap harus dari dirinya sendiri juga. Iya, Betul. kita hanya menyarankan bahwa kalau kamu nggak merasa baik-baik saja dan di sini posisinya aku tidak dapat membantumu, kamu mau nggak dicarikan yang lebih profesional gitu. Oke. Ketika dia bilang enggak, ya sudah tidak apa-apa gitu. Jangan Oke. dipaksa kayak kamu harus ke profesional dong, jangan kayak gitu. Karena kan Oke. banyak kan orang menyarankan tapi maksa. Iya, Gitu. Dia mau dirantai. Ayo coba. Gitu, jadi jangan kayak gitu Jadi Iya, benar-benar ya udah kalau memang kamu nggak mau, aku bisa bantu apa sekarang? Enggak, aku cuma mau kamu duduk aja gitu misalnya. Ya udah, kita ini duduk aja, temenin dia mau teriak kah, mau nangis kah, mau cuman tiduran aja kita tetap Iya. duduk di situ. Ya udah. Kayang, sikap lilin, senam lantai Mau deh. salto gitu terserah. Mau lompat di lingkaran api. Ya. Lumba-lumba. Lumba-lumba. Iya. Gitu terserah gitu. Jadi Oke. jangan pernah dipaksa gitu. Apalagi Oke. kalau misalnya ngerasa bahwa kayak oh, aku udah paling ini nih. Udah, kamu cerita aja sama aku pasti ini. Kalau orang itu kan biasanya butuh bisa ada feeling ya. Iya. Mana yang bisa dia nyaman untuk cerita, mana Yes, tidak. Betul. Walaupun misalnya dia lebih bersahabat lama sama yang dia nggak bisa ajak cerita gitu. Iya. Itu ada feelingnya gitu kayak aku lebih nyaman nih. Aku lagi nggak mau cerita, jangan paksa cerita dong. Aku cuma mau kamu ada di sini aja liatin aku. Atau mungkin kayak aku cuma mau dipeluk, bilang gak apa-apa, semua pasti kita bisa lewatin. Kita lewatin sama-sama. Udah selesai segitu aja. Biasanya itu akan mereda dengan sendirinya. Yes. Gitu. Pokoknya intinya jangan dipaksa. Harus dari hati ke hati. Harus ya? dari ke hati. Heart to heart ya. Heart to Heart to heart, heart. Iya. gitu. Karena kalau dipaksa, sesuatu yang dipaksa itu tidak baik. Betul. Dan sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Nah, quotes lagi untuk hari ini. Bagus. Bagus. Kita punya banyak postingan untuk beberapa hari ke depan ya. Oke. Dan itu tadi udah dikasih tahu Pak, jadi gampang aksesnya gampang Iya. dan Benar. mudah juga, tinggal nyari informasi aja. Dan misalnya teman-teman lagi nyari informasi punya teman yang membutuhkan pertolongan atau teman-teman sendiri sekarang lagi nonton Yes. membutuhkan orang juga untuk konseling, langsung kemana? Ke sini aja ke tempat yang kalian lagi nonton ini, ya kan? Langsung hubungin nomor hotline-nya friends_mental health support di Instagramnya. Yoi, ada di bawah sini ya, Yes. di bawah muka-muka kakak cantik ini. Nanti tolong Nah. editor taruh di sebelah sini. Ya. Dan kita juga selain konseling, kita emang bakal ada yang namanya rumah empati ya. Betul. Rumah empati Itu adalah fasilitas kita untuk rehabilitasi. untuk rehabilitasi narkoba. Teman-teman adiksi. Ya, teman-teman adiksi yang ketergantungan Ya. gitu. Di deskripsi kita juga udah ada lengkap semua infonya. Yes, Ada benar nomor sekali. hotline kita, ada Instagram, FB semuanya lengkap. Nanti tinggal dihubungin aja. Benar. Gitu. Dan Jadi nanti tidak ada kalau- alasan lagi ya untuk tidak ke profesional ya. Iya, karena nomor hotline kita juga pelayanan kita benar-benar stepnya ada screening, assessment, dan akhirnya kita serahkan ke profesional. Sesuai SOP dan dijamin Sesuai SOP. ini ya kerahasiaannya. Kerahasiaannya. Kayaknya kita ada waktunya udah over Iya. dan operator kita juga ada kode-kode dari tadi. Jadi thank you buat kakak-kakak semua di Sama-sama. sini. Makasih Thank you banget, banget. Indri. Kak Indah, makasih banget untuk waktunya. Dan yang pasti semoga bisa ngedukasi teman-teman, ya, ngasih hal-hal positif dan tetap berbuat baik walaupun engkau tetap dipandang buruk. Woi. Jangan lupa juga share konten ini ya buat teman-teman yang membutuhkan. Yes, betul sekali. Biar ada informasi juga, meskipun mungkin tidak ditonton sepenuhnya, tapi kita punya di deskripsi ada nomor yang penting sekali. Yes. Misalnya dibutuhkan itu bisa di save mungkin di Iya. HP teman-teman. Ada yang membutuhkan langsung hubungin ke hotline kita. Oke. Oke, gitu, Pak. Yes. Dan sampai ketemu di Friends Talk Podcast berikutnya. Saya Jonski pamit. WB pamit. Sampai ketemu lagi. This is Bye-bye. what friends are for. Bye-bye.